Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryani Safitri, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2019. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan hasil artikel yang telah saya buat, yaitu mengenai kajian pragmatik. Yang dibahas di sini adalah bagian implikaturnya, yaitu implikatur pada proses pembelajaran di SMPIT Mahat Salamun Aitam, dikhususkan pada kelas 8. Jadi data SMPIT Mahat Salamun Aitam ini terletak di Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi sekolah ini adalah tempat saya mengajar. Otomatis data yang saya ambil pada makalah ini adalah data yang real saya ambil pada saat proses belajar mengajar, baik itu dari guru IPS, guru IPA, dan guru bahasa. Jadi data-data yang saya berikan ini adalah data-data yang akurat. Oke, di pembahasan pertama di sini saya akan membahas bahasa. Bahasa adalah rangkaian sistem bunyi atau simbol yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dengan bahasa, manusia akan bisa berkomunikasi. Ketika seseorang melakukan komunikasi, maka akan ada interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi percakapan adalah sebuah pembicaraan yang terjadi antara orang yang berbicara, penutur, dengan orang yang diajak berbicara, yaitu disebut dengan mitra tutur, yang membahas suatu hal dalam satu waktu. Jadi ketika ada bahasa, maka akan terjadi sebuah percakapan. Nah, ketika terjadi sebuah percakapan, maka akan ada implikatur. Nah, menurut Rusminto pada tahun 2009 halaman 70 menyatakan bahwa implikatur ini adalah proses percakapan sesuatu yang disembunyikan dalam sebuah percakapan. Jadi dari percakapan itu, dari ujaran yang diujarkan, dari tuturan yang dikatakan, itu ada makna tersirat atau bisa disebut sesuatu secara implisit terdapat dalam penggunaan bahasa secara aktual. Pembelajaran. Jadi kaitannya dengan pembelajaran, pada proses pembelajaran tentunya akan ada bahasa. Ketika seseorang melakukan bahasa atau ujaran, maka akan ada percakapan. Ketika melakukan sebuah percakapan, maka akan ada implikatur di dalamnya. Maka dari itu kaitan antara pembelajaran dengan implikatur itu sangat kuat. Terutama kita seorang guru pada saat melakukan proses belajar mengajar, tentu akan ada tindakan atau tuturan implikatur dalam proses pembelajaran itu. Tapi kajian implikatur di sini bukan pada materi pembelajaran yang dijabarkan, melainkan proses pembelajaran yang dilakukan. Nanti akan ada data-data yang dipaparkan, sehingga data-data ini akan mendukung penjelasan yang akan saya jelaskan. Baiklah, selanjutnya pembahasan pada artikel ini. Berikut metodologi penelitian yang digunakan ini adalah desain penelitian yang digunakan merupakan desain deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penyelesaian masalah dengan memaparkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampil sebagaimana adanya. Jadi datanya di sini, desain penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif kualitatif, yang datanya memang berdasarkan fakta-fakta dari hasil yang telah saya peroleh atau yang telah saya amati selama beberapa hari ini. Berikut adalah hasil dan pembahasan pada artikel saya ini. Yang pertama itu ada implikatur percakapan pada tahap pembelajaran. Jadi pada tahap pembelajaran ini ada 3, tahap pembelajaran pembuka, tahap pembelajaran proses pembelajaran, yang ketiga itu tahap akhir pembelajaran. Jadi ini awal pembelajaran ini biasanya kita sebagai seorang guru selalu melakukan implikatur. Kenapa begitu? Ketika masuk kelas, kita melihat ada sesuatu yang aneh di atas meja yang bukan milik kita sebagai seorang guru. Maka lantas kita akan bertanya, buku siapa ini? Secara tidak langsung kan ujaran itu tidak hanya menanyakan buku itu untuk siapa, melainkan kita sebagai seorang guru yang mau duduk di meja itu cukup merasa risih. Kenapa? Meja ini sedikit berantakan karena adanya barang-barang yang tidak dipergunakan untuk proses belajar mengajar. Jadi ini ada contoh bentuk ujaran. Jadi saya ambil data ini dari salah satu guru Salamun Aitam, yaitu Ustadz Angga Efrandi.
Jadi di sini ada pada saat Ustadz Angga itu masuk kelas, terletak masker dan face shield di atas meja. Jadi Ustadz Angga mengeluarkan ujaran, masker dan face shield siapa di atas meja ini? Lantas ada salah satu santri atau siswa yang menjawab, ini punya saya Tat, segera mengambil masker yang di atas meja. Padahal bentuk tuturan ini kalau diserap oleh kita sebagai orang yang mendengar, bahwa Ustadz Angga ini hanya menanyakan masker ini milik siapa. Padahal di balik ujaran atau tuturan yang diutarakan Ustadz Angga ini, dia risih, meja berantakan dengan adanya masker dan face shield di atas meja akan mengganggu beliau untuk melakukan proses belajar mengajar. Itu hal sederhana yang memang sering dilakukan oleh guru. Bisa bentuk papan tulis yang kotor atau lain sebagainya. Nah, ini bentuk implikatur pada proses pembelajaran. Jadi implikatur pada proses pembelajaran ini terjadinya sebuah implikatur di proses pembelajaran, tapi bukan pada penyampaian materi. Jadi seperti contoh ini adalah Ustazah Aryani, ada ujaran atau percakapan, orang yang membaca pidato disebut apa Rey? Nah, jadi ada tuturan yang disampaikan, pertanyaan kepada siswa. Jadi Ustazah Aryani ini menanyakan kepada Rey, membaca pidato itu disebut apa? Jadi dijawablah oleh seorang siswa yang bernama Apri, orator. Lalu Ustazah Aryani ini menjawab kembali, Ustazah tanya Rey, apakah sekarang Rey ada dua? Ayo Rey, disebut apa orang yang membaca pidato? Lalu dijawablah oleh Rey, orator Ustazah. Jadi dari data di atas ada ujaran Ustazah Aryani yang menyatakan apakah sekarang Rey ada dua. Itu adalah bentuk ujaran implikatur yang maknanya ada makna tersirat dari balik ujaran itu. Secara tidak langsung Ustazah Aryani ini menyinggung Apri dan teman-teman yang lainnya bahwa yang ditanya ini adalah Rey, bukan Apri ataupun yang lainnya. Jadi ketika diberikan pertanyaan, orang yang diberikan pertanyaan saja disuruh menjawab, bukan orang lain. Kecuali Ustazah memberikan pertanyaan, ayo siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan yang diberikan, itu baru diperbolehkan. Itu adalah bentuk implikatur. Nah, selanjutnya implikatur di akhir pembelajaran. Ada contohnya, itu adalah dari siswa yang bernama Eka. Jadi dia mengutarakan, Ustazah sudah jam 9.40. Ustazah Aryani, iya sebentar lagi ada satu poin. Jadi dari ujaran Eka ini, sebenarnya Eka ini memberitahu Ustazah Aryani bahwasannya sudah jam duha. Karena biasanya di sekolah SMP IT Mahat Salamun Aitam ini, kalau 9.40 itu sudah waktunya untuk sholat duha, dilanjutkan dengan istirahat. Jadi mereka memberikan bentuk tuturan yang dari kata sudah jam 9.40 ini ada makna bahwa sudah habis jam pembelajarannya Ustazah. Mereka mengungkapkan dengan sudah jam 9.40 itu dengan tujuan agar gurunya tidak merasa tersinggung. Kalau langsung dituturkan Ustazah sudah habis, secara tidak langsung kan siswa seperti seolah-olah mengusir gurunya. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan pembahasan bentuk verbal tuturan dalam berimplikatur. Jadi ada tindak tutur langsung tidak literal dengan tindak tutur tidak langsung literal. Jadi tindak tutur langsung tidak literal ini adalah tindak tutur yang diutarakan dengan modus tuturan yang sesuai dengan maksud tuturan, tetapi kata yang menyusunnya tidak memiliki makna yang sama dengan maksud penuturnya. Jadi contohnya di sini ada data dari Ustadz Angga, saya ambil. Ada percakapan, sekarang pukul berapa? Dijawablah sama salah satu siswa bernama Apri, sholat duha Tat. Oh iya, disampaikan Ustadz Angga. Iya Tat, kita istirahat dulu untuk sholat duha bersama. Jadi Ustadz Angga ini bertanya pukul berapa, tapi dijawab dengan jawaban yang berbeda dari Apri, sudah sholat duha Tat. Maka di sini jenis tuturan termasuk jenis tuturan tidak langsung literal menggunakan modus menyatakan fakta bahwa sebenarnya yang dijawab oleh Apri itu adalah sebuah fakta.
Ketika Ustadz Angga bertanya sudah pukul berapa, Apri melihat sudah pukul 9.40, ternyata memang sudah waktunya duha. Jadi ini adalah bentuk contohnya. Selanjutnya itu tindak tutur tidak langsung literal. Ada contoh percakapan antara beberapa santri dan ini. Jadi ada Jaya di sini, Ustazah, Mikar dan Apri pada ketawa nih. Dijawablah sama Apri, Mikar Ustazah. Jadi diserobotlah sama Ustazah Aryani bahwa, Mikar duduk di mana Mikar? Iya Ustazah, iya, dijawab Mikar. Siswa, Mikar duduk di mana Mikar? Jadi si Jaya ini sedang ingin melakukan proses presentasi di depan kelas. Namun karena adanya Mikar dan Apri yang sedikit melakukan gangguan pada saat Jaya mau presentasi, maka Jaya merasa terganggu. Maka Jaya utarakan, Ustazah, Mikar dan Apri pada ketawa. Secara tidak langsung Jaya terganggu dengan adanya Mikar dan Apri ini. Ini adalah bentuk implikatur. Bentuk tindak tutur tidak langsung literal. Selanjutnya itu tindak tutur tidak langsung tidak literal. Ada contohnya, Ustazah Aryani, wah papan tulisnya bagus sekali ya, bersih sekali ya, siapa yang piket? Dijawablah sama salah satu siswa, Fauzi Ustazah. Lalu yang maju menghapus papan tulis itu adalah Edo. Jadi tindak tutur tidak langsung tidak literal ini adalah tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat dan makna kalimat yang tidak sesuai dengan maksud yang hendak diutarakan. Jadi ketika Ustazah Aryani ini mengutarakan, wah papan tulisnya bersih sekali ya, padahal sebenarnya maksud dari Ustazah Aryani ini adalah papan tulis itu kotor sekali. Makanya dia menanyakan siapa yang piket. Nah, sehingga muncullah kesadaran dari siswa untuk membersihkan papan tulis tersebut. Selanjutnya ada macam-macam modus nih, modus mengancam. Modus mengancam ini merupakan implikatur yang memanfaatkan suatu ancaman berupa sumpah, pemberian saksi, serta hal-hal lainnya yang bersifat mengancam agar mitra tutur mau melakukan apa yang dikehendaki penutur. Jadi sering sekali terjadi kita sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran melakukan modus mengancam ini, seperti contoh yang saya paparkan ini. Ustadz Angga, yang ribut saya suruh push up. Dijawablah sama siswa langsung terdiam. Kenapa? Sebenarnya modus mengancam ini hanyalah bentuk ancaman untuk siswa agar ketika belajar di dalam kelas siswa tidak ribut dan melakukan aktivitas lain. Sehingga ketika diberikan materi, siswa akan dapat memahami dengan baik materi yang telah diberikan. Jadi modus mengancam ini sangat baik dilakukan dalam tanda kutip atau dalam artian kita mengancam untuk hal-hal yang positif dan tidak menyakiti siswa kita. Dilanjutkan dengan modus menyatakan keluhan. Jadi modus menyatakan keluhan ini adalah bentuk pernyataan keluhan atas sesuatu yang terjadi terhadap diri kita atau diri orang lain. Jadi ada contoh modus keluhan di sini, ada Reno yang mau presentasi ke depan, jadi dia membutuhkan meja. Jadi Reno ini tidak diberikan meja oleh temannya yang duduk di barisan depan. Maka Reno mengutarakan, Ustazah, anak-anak yang di depan tidak ada yang mau meminjamkan meja. Maka ada respon dari temannya, Edo yang duduk di belakang langsung meminjamkan meja sambil mengutarakan, ini pelit semua ya. Lalu Edo ke depan membawakan meja untuk temannya. Dari ujaran tersebut jelas terlihat bahwa ada keluhan dari Reno bahwasanya dia kesulitan untuk mendapatkan meja dari teman-temannya. Baiklah, kesimpulan dari penelitian ini bahwa terdapat implikatur pada proses belajar mengajar di SMP IT Mahat Salam Aitang. Bentuk implikatur tersebut bermacam-macam sesuai data yang telah dijabarkan pada presentasi kali ini. Dari pembacaan kesimpulan tadi, maka berakhir pula penjabaran isi dari penelitian yang telah saya lakukan ini. Semoga penjabaran serta penelitian yang telah saya lakukan ini nantinya dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.